ada dalam segi kesehatan yang justru bisa menjadi salah satu hal yang menyebabkan kita meninggal tetapi tanpa disadari atau bisa disebut kayak pembunuh tersembunyi gitu ya. Nah, kita tahu bahwa the silent killer ini biasanya menjadi slogan dari penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, sampai saat ini hipertensi ini masih menjadi salah satu penyakit yang menjadi tantangan terbesar di Indonesia karena hipertensi ini termasuk memiliki prevalensi tinggi yaitu sebesar 25,8% sesuai dengan data dari riset kesehatan dasar pada tahun 2013. Jadi di Indonesia penderita hipertensi ini termasuk dalam kategori tinggi dan banyak orang yang mengalami hipertensi ini. Nah, untuk membantu kita bagaimana cara mengelola kesehatan dan juga menjaga untuk mengurangi terjadinya kejadian hipertensi atau ketika sudah mengalami hipertensi kita juga bisa membantu untuk mengurangi gejalanya dan juga memperbaiki diri kita agar tetap sehat dan tekanan darahnya sebisa mungkin dikembalikan menjadi normal atau stabil. Nah, hipertensi ini atau kita sebut sebagai the silent killer adalah suatu tekanan darah tinggi di mana keadaan tekanan darah sistoliknya itu lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastoliknya itu lebih dari sama dengan 90 mmHg dengan pengukuran berulang saat orang tersebut dalam kondisi istirahat. Jadi biasanya seseorang itu bisa dikatakan dia mengalami hipertensi atau tidak itu dari pengukuran tekanan darahnya, tapi dilakukan secara berulang. Jadi kayak misalnya saya melakukan pengukuran tekanan darah dengan nilai tekanan darahnya itu 140/90. Ini yang pertama. Tapi dalam kondisi saya tidak dalam capek ataupun lelah ataupun habis lari-larian, jadi saya dalam kondisi istirahat. Dalam kondisi normal saya cek tekanan darah. Kalau misalkan pengecekan pertama tekanan darah saya 140/90, ini kan termasuknya tinggi. Itu belum bisa langsung dikatakan hipertensi kalau misalkan hanya satu pengecekan. Jadi dalam kondisi istirahat, dalam kondisi normal, saya cek 3 kali tekanan darah dan ternyata ketiga pengecekan tersebut menunjukkan hasil lebih dari 140/90, maka baru bisa dikatakan bahwa saya mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi. Jadi kalau cuman misalnya tekanan darahnya 140/90 tapi hanya dengan satu kali pengecekan itu belum bisa menentukan bahwa seseorang mengalami hipertensi atau tekanan darah tinggi. Nah, hipertensi ini dia sering juga disebut sebagai the silent killer karena memang sering terjadi tapi tidak ada keluhan. Jadi orang-orang yang memiliki tekanan darah tinggi itu biasanya mereka tidak tahu karena tidak ada keluhan yang dialami kalau tekanan darahnya tinggi. Jadi maksudnya sendiri adalah pasien ini yang mengalami tekanan darah tinggi itu mereka tidak menunjukkan menjadi penyebab terjadinya penundaan atau kurangnya tindakan pengobatan yang seharusnya dilakukan. Nah, yang pada akhirnya nantinya dia bisa menyebabkan komplikasi parah, misalnya seperti komplikasi penyakit jantung, lalu ada juga stroke, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Makanya dia disebut the silent killer karena hipertensi ini dia tidak ada gejala, tidak ada keluhan, gangguan kesehatan, kayak misalnya gangguan yang lebih spesifik, tahu-tahu komplikasi jantung, tahu-tahu komplikasi stroke, atau bahkan tahu-tahu dia meninggal dunia tanpa disadari. Ternyata adalah karena adanya tekanan darah tinggi. Makanya kenapa hipertensi ini dia disebut sebagai pembunuh tersembunyi karena memang bisa menyebabkan kematian mendadak tanpa adanya kejelasan atau tanpa adanya gejala yang mengikutinya. Nah, selanjutnya untuk klasifikasi dari hipertensi sendiri itu dibagi menjadi 4 sebenarnya. Kalau untuk tekanan darah normal atau
tanpa hipertensi, biasanya itu normalnya tekanan darah sistoliknya itu di bawah 120 atau sama dengan 120, dan juga tekanan darah diastoliknya itu kurang dari sama dengan 80. Nah, dikatakan prehipertensi itu jadi kayak baru mau memasuki tahap hipertensi itu kalau misalkan tekanan darah sistolnya 120 sampai 139 dan tekanan darah diastolnya itu 80 sampai 89, itu sudah prahipertensi. Jadi kalau sudah masuk ke prehipertensi ini harus lebih waspada atau lebih hati-hati. Nah, kalau misalkan tekanan darahnya itu 140 sampai 159 per 90 sampai 99, itu sudah termasuk hipertensi tapi stage 1 atau hipertensi stage 1. Nah, kalau di atas 160 dan juga atau diastoliknya di atas 100 itu sudah stage 2, dan biasanya kalau stage 2 ini yang harus perlu diwaspadai karena memang bisa menyebabkan kematian secara tiba-tiba tanpa diketahui. Nah, penyebab dari hipertensi sendiri secara umum itu dibagi menjadi dua penyebab. Yang pertama adalah hipertensi primer dan yang kedua adalah sekunder. Nah, pada hipertensi primer ini hampir dari 90% kasus hipertensi itu adalah hipertensi primer, karena kalau hipertensi primer ini dia tidak ada penyebab yang bisa diidentifikasi atau tidak jelas penyebabnya dari apa, dan sebagian besar itu biasanya ada kaitannya dengan faktor seperti keturunan, lalu kepribadian, stres mental, atau bahkan karena obesitas. Nah, pada penyebab sekunder, biasanya kalau hipertensi sekunder ini dia bawaan atau biasanya mengikuti dari penyakit lain. Kayak misalnya kalau ada penyakit ginjal dan juga gangguan endokrin, itu biasanya bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Nah, biasanya kalau untuk penyebab sekunder ini, kalau penyakit yang mendasarinya ini sudah membaik, maka tekanan darahnya itu akan ikut turun normal kembali. Kayak misalnya kalau ada penyakit ginjal, terus dia menyebabkan hipertensi, lalu penyakit ginjalnya membaik, maka hipertensinya juga akan membaik, atau tekanan darahnya akan turun normal kembali. Nah, tapi sangat jarang ya kalau untuk penyebab hipertensi sekunder, dan kebanyakan itu justru primer. Karena hampir 90% dan biasanya belum bisa diidentifikasi penyebab pastinya karena apa. Nah, untuk faktor resiko sendiri dari hipertensi itu yang pertama adalah ada dua jenis sebenarnya, yaitu yang bisa dimodifikasi dan juga tidak dapat dimodifikasi. Nah, tidak dapat dimodifikasi ini biasanya adalah umur, jenis kelamin, ataupun riwayat keluarga atau genetik. Nah, kalau umur kan ini biasanya kita tahu bahwa ketika seseorang dia bertambah usia atau semakin bertambah umur, biasanya itu akan kayak penyakit-penyakit akan datang, atau kayak misalnya organ tubuhnya itu fungsinya kurang optimal atau semakin menurun, dan juga bisa menyebabkan tekanan darah tinggi juga. Lalu baik jenis kelamin ataupun riwayat keluarga itu biasanya kan karena memang dia sudah dari asalnya atau tidak bisa dirubah. Nah, pada risiko yang dapat dimodifikasi ini, dia adalah bisa bisa dirubah sehingga kita ada kesempatan untuk merubahnya sehingga mengurangi risiko terjadinya hipertensi atau tekanan darah tinggi. Yang pertama adalah kegemukan atau obesitas. Ini kan kita bisa dirubah, yaitu dengan apa? Dengan membantu menurunkan berat badan ke normal atau ke berat badan ideal. Lalu pola makan itu juga bisa dirubah, yang tadinya kurang sehat atau kebanyakan konsumsi junk food atau fast food, kita bisa rubah menjadi makanan yang lebih sehat dan juga mengurangi jenis-jenis makanan yang bisa meningkatkan tekanan darah tinggi. Lalu gaya hidup juga itu kita bisa merubahnya. Jadi dengan adanya resiko yang dapat dimodifikasi ini, kita bisa membantu untuk mengurangi faktor kejadian hipertensi pada kita. Nah, untuk komplikasi dari hipertensi ini sebenarnya banyak ya, karena kan kalau sudah terjadi tekanan darah tinggi, kalau tidak segera ditangani dengan baik atau dibiarkan begitu saja, itu bisa menyebabkan banyak komplikasi yang cukup serius. Seperti yang pertama dia bisa menyebabkan arteriosklerosis. Jadi arteriosklerosis ini adalah pembuluh darah, maksudnya adalah bisa menyebabkan penyakit serius seperti jantung dan stroke, karena arteriosklerosis ini dia adanya
penumpukan plak lemak di dalam pembuluh darah arteri. Lalu ada juga bisa menyebabkan komplikasi aneurisma atau pembuluh darahnya itu bengkak. Nah, ketika tekanan darah tingginya itu tidak terkendali atau tidak ada penanganan yang lebih baik, itu bisa menyebabkan pembuluh darah itu menjadi lebih tipis dan juga mengembang. Nah, kalau misalkan sudah mengembang ini, dia akan mengakibatkan terjadinya aneurisma. Nah, hal ini itu bisa berakibat fatal apabila aneurismanya pecah, karena dia bisa menyebabkan stroke. Nah, yang lain juga ada gagal jantung. Jadi kalau misalkan peningkatan tekanan darah itu semakin banyak atau semakin tinggi dan tidak ada pembaikan, itu bisa meningkatkan resistensi pembuluh darah dan juga memberikan beban tambahan pada jantung yang nantinya bisa menyebabkan kegagalan jantung. Nah, ada stroke juga, lalu ada juga bisa menyebabkan gagal ginjal, lalu ada retinopati. Jadi kalau misalkan retinopati ini kan dia bisa terjadi karena hipertensi yang tidak terkendali ini, dia akan mempengaruhi arteriol atau cabang arteri di mata sehingga menyebabkan lesi. Nah, itu juga bisa menyebabkan retinopati. Nah, pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kejadian hipertensi adalah yang pertama dari sumber makanan. Seperti apa? Yaitu yang pertama ada natrium. Jadi kita tahu bahwa natrium atau kita sering kenalnya sebagai garam, itu biasanya memiliki penyebab atau memiliki faktor yang dapat menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi, karena garam ini atau natrium itu bisa menyebabkan tekanan darah meningkat kalau dikonsumsi secara berlebihan. Nah, untuk anjuran konsumsi dari garam sendiri per harinya, menurut anjuran dari Kementerian Kesehatan, itu 1 sendok teh per orang per hari, atau sekitar 5 gram per orang per hari, atau kalau misalkan secara ukuran rumah tangganya, setiap orang itu hanya boleh mengkonsumsi 1 sendok teh. Atau kalau kita lihat dari kayak misalkan di makanan, tabel gizi dan lain-lain, itu bisa kayak misalnya 2000 mg natrium. Jadi kalau maksimalnya itu udah 2000 mg natrium. Dalam sehari kita tidak bisa mengkonsumsi lebih dari 2000 mg natrium, karena kan memang bisa menjadi salah satu faktor resiko peningkatan tekanan darah. Nah, 2000 mg natrium ini kalau misalkan Bapak Ibu konsumsi makanan kemasan ataupun minuman kemasan, itu bisa dicek tabel gizinya. Biasanya di situ ada keterangan natrium. Nah, meskipun natrium ini kan kita tahunya itu garam ya dan asin, tetapi perlu diketahui bahwa bahkan di minuman manis ataupun makanan manis kemasan tentunya itu pasti tetap ada kandungan natriumnya. Bapak Ibu bisa cek nanti kalau misalkan membeli makanan kemasan ataupun minuman kemasan, itu di dalam tabel gizi ada keterangan jumlah natrium. Nah, jumlah natrium pada makanan ini biasanya digunakan untuk membantu mengawetkan makanan. Nah, karena sudah diketahui jumlah natriumnya berapa, Bapak Ibu jadi bisa lebih hati-hati lagi nih dalam memilih makanan atau minuman kemasan. Jadi pilihlah makanan atau minuman kemasan yang tidak lebih dari 2000 mg natrium. Jadi kalau bisa yang natriumnya tuh rendah-rendah gitu. Karena kan Bapak Ibu pasti ada konsumsi makanan lain yang pasti mengandung garam ataupun natrium tersebut. Atau bisa juga garamnya itu diganti bukan dengan garam natrium. Jadi ada juga nih garam yang bebas natrium. Bapak Ibu kalau untuk garam konsumsi sehari-hari bisa diganti dengan garam yang bebas natrium. Lalu yang kedua, menurut dari penelitian yang dilakukan oleh Dwi Linda Aprilia Astisti dan kawan-kawan yang diterbitkan dalam Buletin Penelitian Sistem Kesehatan pada tahun 2020, mereka juga menyatakan bahwa konsumsi makanan tinggi garam natrium itu memiliki hubungan dengan kejadian hipertensi. Jadi natrium ini dapat menyebabkan pembuluh darah menyempit sehingga kerja jantung akan semakin berat yang berakibat pada tekanan darahnya menjadi naik atau meningkat. Jadi memang sudah banyak sebenarnya penelitian yang dilakukan ataupun yang menyatakan bahwa garam natrium ini dia ada hubungannya atau berpengaruh pada kejadian hipertensi, karena kan dia bisa menyempitkan pembuluh darah sehingga kerja jantungnya berat, akhirnya tekanan darahnya meningkat. Nah,
Cara yang kedua adalah dengan lebih banyak mengkonsumsi jenis buah-buahan dan juga sayuran. Karena kan kalau di buah-buahan dan sayuran itu dia ada banyak kandungan serat, vitamin, mineral, dan bahkan pigmen yang memiliki fungsi untuk menjaga pembuluh darah dari penyempitan oleh lemak dan juga radikal bebas, dan juga untuk membantu melebarkan pembuluh darah dan juga menjaga keseimbangan natrium dalam tubuh. Nah, sebenarnya serat ini yang ada pada buah-buahan ataupun sayuran itu tidak ada hubungan atau tidak ada kaitan langsung dengan penurunan tekanan darah tinggi. Jadi dari secara spesifik serat ini tidak menurunkan tekanan darah tinggi. Tetapi serat ini dia berkaitan langsung dengan kolesterol. Di mana serat ini dia akan mengikat asam empedu atau produk akhir dari kolesterol dan kemudian dikeluarkan bersama tinja atau feses. Nah, asupan serat yang rendah itu bisa mengakibatkan feses itu menjadi lebih sedikit mengekskresi asam empedu. Makanya akan banyak kolesterol yang direabsorb atau diserap kembali dari hasil empedu tersebut. Nah, akhirnya atau akibatnya kolesterol ini akan semakin banyak di dalam tubuh dan menumpuk di pembuluh darah. Nah, tumpukan kolesterol ini yang ada di dalam pembuluh darah kita itu dapat menyebabkan penebalan dinding arteri atau kita sebutnya sebagai arteriosklerosis, sehingga dinding pembuluh darah akan menjadi lebih tebal dan kaku yang pada akhirnya bisa menyebabkan jantung memompa darah itu lebih berat, kerjanya lebih berat karena pembuluh darahnya itu kan tersumbat oleh plak ataupun lemak dari kolesterol ataupun pembuluh darah yang menyempit tersebut, sehingga terjadilah kenaikan tekanan darah tinggi. Jadi memang meskipun tidak berkaitan langsung dengan penurunan tekanan darah tinggi, tetapi serat ini sangat berpengaruh atau berkaitan langsung kepada kolesterolnya yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Jadi tetap konsumsi sayuran dan buah-buahan itu sangat membantu untuk menjaga tekanan darah kita tinggi akibat dari semakin banyaknya penumpukan lemak dan kolesterol. Lalu pencegahan selanjutnya adalah dengan berhenti merokok dan juga mengurangi minuman beralkohol. Karena apa? Karena kita tahu bahwa alkohol itu memiliki efek yang mirip atau sama dengan karbon monoksida yang bisa menyebabkan keasaman darah meningkat dan tekanan darah menjadi lebih tinggi. Lalu sama halnya dengan merokok juga. Jadi merokok ini bisa menyebabkan hipertensi. Itu prosesnya adalah dengan pelepasan norepinefrin dari ujung-ujung saraf adrenergik yang disebabkan oleh adanya nikotin. Jadi nikotin ini dia memicu pelepasan norepinefrin dari ujung saraf adrenergik yang nantinya bisa menyebabkan tekanan darah menjadi lebih tinggi. Lalu pencegahan selanjutnya adalah dengan pengendalian berat badan. Jadi kejadian obesitas atau berat badan berlebih, ini sebenarnya obesitas ini ada hampir di setiap penyakit ya. Karena obesitas ini sebenarnya menjadi salah satu faktor yang bisa menyebabkan resiko tinggi terkena penyakit tertentu. Kayak misalkan salah satunya adalah hipertensi, karena obesitas ini menjadi faktor resiko hipertensi karena dia biasanya orang-orang yang mengalami obesitas itu memiliki resiko 2,2 kali lebih tinggi mengalami hipertensi dibanding dengan orang-orang yang berat badannya normal atau ideal. Nah, menurut dari Kowalski pada tahun 2010 juga menyebutkan bahwa hipertensi ini adalah salah satunya disebabkan karena adanya obesitas. Nah, obesitas ini adalah faktor resiko lain yang sangat menentukan tingkat keparahan dari hipertensi tersebut. Nah, semakin besar tubuh seseorang, maka akan semakin banyak darah yang dibutuhkan untuk mensuplai oksigen dan nutrisi ke otot dan juga jaringan lain di dalam tubuh kita. Nah, obesitas ini dia meningkatkan jumlah panjangnya pembuluh darah, lalu juga yang bisa menyebabkan peningkatan resistensi darah yang seharusnya mampu menempuh jarak lebih jauh. Karena kan harusnya kan kalau misalkan pembuluh darahnya nggak panjang, nyampe ya saluran atau suplai darahnya. Tapi karena dia semakin panjang, jadinya dia nggak mampu mensuplai jarak yang lebih jauh. Nah, peningkatan resistensi ini bisa menyebabkan tekanan darah menjadi lebih tinggi, dan kondisi ini tuh bisa diperparah apabila sel-sel lemak yang memproduksi senyawa itu yang merugikan jantung seperti kolesterol jahat
dan juga pembuluh darah. Jadi bisa dikatakan eh, berat badan berlebih atau obesitas ini memiliki resiko tinggi terkena hipertensi. Bahkan bukan hanya hipertensi, penyakit lain pun bisa menjadi lebih tinggi resikonya apabila dibarengi dengan obesitas. Lalu pencegahan selanjutnya adalah dengan berolahraga secara teratur. Karena kalau olahraganya kurang itu bisa mempengaruhi fleksibilitas pembuluh darah kita. Jadi kalau kita pengen pembuluh darahnya fleksibel atau elastis itu harus banyak-banyak berolahraga tentunya, tetapi sesuai dengan kemampuan tubuh olahraganya. Karena menurut Brian Stamford dalam penelitiannya juga mengungkapkan bahwa olahraga endurance itu dapat menurunkan tekanan sistolik maupun diastolik pada orang yang mempunyai tekanan darah tinggi tingkat ringan. Nah, olahraga aerobik juga menimbulkan dapat membantu efek seperti beta blocker, yaitu dapat menenangkan sistem saraf simpatikus dan juga melambatkan denyut jantung. Nah, olahraga ini mereka dapat menurunkan jumlah keluaran noradrenalin dan juga hormon-hormon lain yang bisa menyebabkan stres. Yaitu karena stres ini kan bisa menyebabkan pembuluh darah menciut dan juga menaikkan tekanan darah. Makanya olahraga ini kan dia bisa membantu untuk mengurangi stres. Kenapa? Kalau orang-orang yang sering mengalami stres biasanya disarankan untuk lebih banyak berolahraga karena untuk membantu menurunkan tingkat stresnya juga. Nah, pencegahan selanjutnya adalah dengan menjaga pikiran tetap rileks atau santai. Ini sebenarnya sama kaitannya dengan stres ya, karena kan stres yang berlebihan itu bisa memicu timbulnya hormon adrenalin yang meningkat sehingga jantung memompa darah lebih cepat dan juga tekanan darahnya menjadi meningkat. Nah, stres ini dia bisa memicu timbulnya hipertensi yaitu melalui melalui aktivasi sistem saraf simpatis yang mengakibatkan naiknya tekanan darah secara intermiten atau tidak menentu. Jadi stres ini dia bisa meningkatkan tekanan darah tapi nggak jelas itu. Jadi bisa-bisa tiba-tiba bisa tinggi tekanan darahnya dan juga tiba-tiba bisa rendah tekanan darahnya. Nah, menurut dari penelitian yang dilakukan oleh South pada tahun 2014 juga menyatakan pada saat seseorang mengalami stres atau saat kita mengalami stres, hormon adrenalin ini akan dilepaskan dan kemudian akan meningkatkan tekanan darah melalui kontraksi arteri atau vasokonstriksi dan juga peningkatan denyut jantung. Apabila stres berlanjut atau tidak ditangani dengan baik stresnya, maka tekanan darah ini akan tetap tinggi sehingga kita ataupun orang-orang yang mengalami stres ini bisa mengalami kejadian hipertensi. Jadi memang baik obesitas ataupun stres merupakan salah satu faktor yang hampir di setiap penyakit itu ada gitu. Jadi kita harus waspada. Hipertensi juga tetap waspada ya, tapi stres dan juga obesitas sebaiknya dikelola dengan baik. Nah, untuk ketika mengalami hipertensi atau mengalami tekanan darah tinggi, ada beberapa pola makan ataupun diet yang sebenarnya dikhususkan untuk membantu mengurangi tekanan darahnya. Dan biasanya ada diet hipertensi ini. Nah, diet hipertensi ini adalah diberikan atau diperuntukkan untuk individu dengan tekanan darahnya itu di atas normal atau tekanan darahnya tinggi. Nah, syarat atau tujuan dietnya, yang pertama ada tujuan diet dari hipertensi ini, itu untuk apa? Itu tujuannya itu apa sih kita perlu untuk diet hipertensi itu? Jadi tujuannya adalah yang pertama untuk membantu menurunkan tekanan darah tentunya. Lalu yang kedua adalah membantu menghilangkan penimbunan cairan dalam tubuh atau edema atau bengkak. Karena biasanya kalau tekanan darahnya tinggi itu kadang ada beberapa bengkak atau edema gitu. Lalu syarat dietnya itu adalah yang pertama, makanan itu harus beraneka ragam. Tentunya mengikuti pola gizi seimbang. Lalu yang kedua, jenis dan komposisi makanannya itu disesuaikan dengan kondisi dari penderita hipertensi. Lalu yang ketiga adalah jumlah garam yang dikonsumsi itu disesuaikan dengan berat ringannya penyakit atau obat yang diberikan. Jadi tergantung dari status penyakitnya itu berat atau ringan itu. Lalu untuk pengaturan makanan pada diet hipertensi itu yang pertama adalah atau bahan makanan yang dianjurkan atau bahan makanan yang bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang tekanan darahnya selalu tinggi. Yang pertama adalah makanan segarnya itu bisa dari sumber hidrat arang atau karbohidrat alami, bukan yang sudah olahan ya. Jadi yang alami seperti kayak misalkan nasi, kentang, ubi atau jagung. Lalu protein nabati hewani
yang alami juga, kayak misalkan daging-dagingan yang rendah lemak tentunya, ikan-ikanan ataupun telur, lalu sayuran dan buah-buahan yang banyak mengandung serat itu juga dianjurkan. Lalu makanan yang diolah tanpa atau sedikit menggunakan garam natrium. Jadi makanannya itu diolahnya itu yang menggunakan garam natrium, vetsin ataupun kaldu bubuk itu sesedikit mungkin. Jadi atau kalau bisa itu nggak pakai malah. Lalu sumber protein hewaninya itu yang dianjurkan itu hanya 100 gram per hari, seperti daging, ayam, ikan itu cukup 100 gram per hari. Lalu untuk telur ayam ataupun telur bebek itu cukup 1 butir per hari. Jadi ini pengaturan makannya khusus untuk yang mengalami tekanan darahnya tinggi. Lalu boleh mengkonsumsi susu segar tapi hanya 200 ml per hari. Lalu untuk bahan makanan yang dihindari ini perlu diperhatikan karena biasanya kadang masih banyak yang nakal ya, kadang tetap pengen konsumsi akhirnya dikonsumsi gitu. Nah, bahan makanan yang perlu dihindari dari orang-orang yang menderita hipertensi, yang pertama adalah otak, jeroan, dan daging kambing. Meskipun enak, ini sebisa mungkin Bapak Ibu yang ataupun yang punya kenalan atau siapapun yang mengalami hipertensi itu dikurangi otak, jeroan, daging kambing. Lalu makanan yang diolah menggunakan garam natrium seperti crackers, pastries, kue, kerupuk, keripik, dan makanan kering asin itu dikurangi. Apalagi kerupuk enak banget ya. Pasti saya yakin Bapak Ibu susah nih kalau untuk menghindari kerupuk gitu. Tapi kalau misalkan tekanan darah tingginya tinggi atau tekanan darahnya tinggi maksud saya atau punya riwayat tekanan darah tinggi itu sebaiknya mengurangi. Lalu makanan dan minuman kalengan seperti sarden, kornet, sayuran ataupun buah-buahan yang dikalengkan itu sebaiknya dikurangi juga. Lalu makanan yang diawetkan seperti dendeng, abon, ikan asin, ikan pindang, selai kacang, acar atau bahkan manisan buah itu juga dihindari. Mentega dan keju itu dihindari. Jadi kalau bisa, kalau misalkan mau masak dengan minyak, gunakan minyak yang kayak misalkan olive oil atau minyak zaitun ataupun minyak biji bunga matahari itu juga bisa. Lalu bumbu-bumbu ini biasanya mereka banyak kandungan natriumnya tinggi, jadi harus dihindari dulu. Seperti kecap asin, terasi, lalu ada petis, garam, saus-sausan itu juga dihindari, tauco, bahkan kecap itu sebisa mungkin dihindari. Dan juga makanannya mengandung alkohol seperti durian dan tape itu dihindari terlebih dahulu. Jadi meskipun enak, kalau misalkan ada tekanan darah tinggi, sebaiknya jenis makanan yang sebelumnya saya sebutkan ini dihindari terlebih dahulu. Nah, cara mengatur dietnya itu bagaimana? Jadi kalau misalkan diet hipertensi ini biasanya adalah makanannya tawar atau tidak boleh ada garam sedikit pun. Atau kalau misalkan dirawat di rumah sakit tuh biasanya malah tidak ada garam sama sekali atau tidak diberikan garam. Nah, rasa tawar ini bisa kita kasih solusi nih. Gimana sih? Saya kan kalau makan tawar pasti nggak enak ya Bapak Ibu. Saya juga pasti kalau tawar nggak mau nih. Nah, rasa tawar ini bisa diperbaiki dengan menambahkan gula ataupun dengan bumbu bawang merah, bawang putih, jahe, kencur, dan bumbu-bumbu rempah lainnya yang bisa meningkatkan selera. Atau dengan tomat, itu kan asam-asamnya kan kadang enak ya, bisa menimbulkan rasa enak gitu. Jadi itu bisa menjadi salah satu opsi kalau misalkan tidak ada garam atau tidak diperbolehkan mengkonsumsi garam. Nah, makanannya itu biasanya lebih enak ditumis, digoreng, dipanggang walaupun tanpa garam. Jadi kalau misalkan sudah lagi diet hipertensi tanpa garam tapi di sop gitu ya makanannya, itu kan pasti udah kayak minum air ya, nggak rasa gitu. Jadi kalau lagi mengalami diet, sedang menjalani diet hipertensi, makanannya sebisa mungkin yang enak-enak aja, yang ditumis, yang digoreng ataupun dipanggang kan kalau misalkan nggak pakai garam pun kadang masih enak gitu. Terus kalau untuk diet hipertensi biasanya itu ada garam sasetan yang kecil-kecil gitu. Biasanya itu ada per 1 gram aja gitu atau 5 gram gitu. Jadi itu biasanya kalau kita makan karena makanannya tawar garamnya dicocol itu juga bisa. Nah, gunakan garam yang beriodium yaitu dengan level 30 sampai 80 ppm. Dan juga yang terakhir ini yang saya sebutkan tadi bisa menggunakan garam yang rendah natrium. Ini Bapak Ibu cari pasti ada. Jadi dia ada garam yang memang rendah natrium atau natriumnya tinggi. Jadi masih bisa tetap konsumsi karena kandungan natriumnya ini kan nggak banyak gitu. Nah, yang berkaitan dengan hipertensi sebelumnya tadi atau kita yang telah membahas tentang hipertensi, ada nih produk dari
MCI, yaitu CGF atau Chlorella Growth Factor. Nah, menurut jurnal yang ada pada slide